Kita jumpa lagi di Ngopi Sunyi. Kali ini saya berbicara mengenai Artificial Intelligence, yang kini singkatannya menjadi sangat populer di seluruh dunia, AI. Saya coba tinjau secara singkat dari sudut pandang filsafat Barat, filsafat Timur, filosofi hidup Jawa, dan perenungan Sufi Islam. Di sore yang hening, ketika kopi mengepul dan pikiran berjalan masuk ke dalam, muncul pertanyaan, apakah AI musuh atau kawan? Martin Heidegger mengingatkan, teknologi bukan sekedar alat, tetapi cara dunia menyingkap diri. Dengan teknologi, manusia melihat dirinya secara baru. Di Timur, Tao mengajarkan bahwa segala sesuatu mengalir mengikuti Dao. Yang melawan arus akan lelah, yang menyatu dengannya akan menemukan harmoni. Dan dalam Sufisme, para Sufi berulang kali mengingatkan, semua ciptaan hanyalah bayangan, tajalli, perwujudan sementara dari sang hakikat. Pertanyaannya, apakah kita melihat AI sebagai bayangan yang menipu, atau sebagai penanda yang membawa kita kembali pada sang sumber? Banyak orang takut AI akan mengambil pekerjaan manusia. Musik misalnya. AI bisa menciptakan lagu lengkap, lirik, dan suara penyanyi. Tapi ketika saya dengar, belum ada yang menyentuh hati seperti Camellia karya Ebit atau Questions dari Manfred Mann. Arthur Schopenhauer berkata, musik adalah pancaran langsung dari kehendak hidup. Ia lahir dari derita dan kerinduan. AI mungkin meniru nada, tapi ia tidak pernah merasakan lapar, cinta, atau kehilangan. Filsafat Jawa mengajarkan, suwung iku dumati, kesunyian itulah yang melahirkan. Musik manusia sering lahir dari suwung, dari kekosongan batin yang rindu diisi. Dalam Sufisme, Rumi menulis, musik adalah suara pintu surga. Bagi Sufi, musik bukan sekedar harmoni, melainkan getaran kerinduan jiwa kepada Yang Maha Kekasih. AI mungkin bisa memainkan nada, tapi bisakah ia menyalakan kerinduan? Bagi saya, AI sering tampil sebagai kawan. Sambil ngopi sunyi, saya memintanya membetulkan pengucapan bahasa Inggris. Kata yang sulit, diulanginya sabar tanpa bosan. Kadang, AI juga menemani saya brainstorming ketika tulisan macet.
Albert Camus mengingatkan, hidup itu absurd. Manusia mencari makna di dunia yang bisu. Di tengah absurditas itu, kita ditantang untuk tetap mencipta. AI bisa jadi sarana pemberontakan kecil itu, menulis, belajar, mencari makna. Dalam Buddhisme, ada ajaran upaya kausalya, cara-cara bijaksana untuk mencapai pencerahan. AI bisa menjadi salah satu upaya, sarana bukan tujuan. Dan dalam Sufisme ada konsep fana, lenyapnya ego dalam samudra ilahi. Jika manusia terlalu melekat pada ciptaannya sendiri, ia akan tersesat. Tetapi bila ia melihat AI sebagai bayangan, sebagai sarana, ia tetap bisa berjalan menuju bako, kekekalan dalam yang abadi. Heidegger menegaskan, bahaya terbesar teknologi bukanlah ia menghancurkan kita, melainkan membuat kita lupa akan keberadaan sejati. Lao Tzu menulis, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Dao, Dao mengikuti dirinya sendiri. AI hanyalah satu percikan di dalam arus besar itu. Albert Camus mengajak kita menjadi Sisyphus yang tersenyum dalam absurditas. Filsafat Jawa mengingatkan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. AI hanyalah salah satu cangkir di meja perjalanan. Dan Sufi berkata, dunia ini ibarat cermin. Ibnu Arabi menulis, alam semesta adalah cermin bagi Tuhan. Jika demikian, AI hanyalah pecahan kecil dari cermin itu. Ia bukan kebenaran mutlak, hanya pantulan samar. Yang sejati tetaplah sang hakikat. Musuh atau kawan? AI bisa menjadi keduanya. Ia musuh bila membuat kita lupa siapa diri kita, lupa kepada sang sumber. Ia kawan bila kita jadikan sarana untuk terus belajar, merenung, dan mendekat. Sambil menyeruput kopi di tengah kesunyian, saya merasa AI hanyalah cermin. Kalau kita malas, ia membuat kita semakin malas. Kalau kita tekun, ia menajamkan daya cipta. Yang menakutkan bukanlah AI. Yang menakutkan adalah jika manusia berhenti bertanya, berhenti merenung, berhenti berzikir.
Selama kita masih berani menatap suwung, tersenyum dalam absurditas, mengalir bersama dao, dan larut dalam zikir menuju sang kekasih, AI hanyalah alat, dan manusia tetaplah pengembara yang menulis jejaknya di jalan waktu, sambil mencari cahaya yang tak pernah padam.